Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Oke, Kita lanjut. Lanjut maning. Panas ya? Enggak nih. Nih panas inside, cold outside. Oh, siap deh. Siap dah. Mantap deh. Siap Robi Gaspar. Aduh, Persema tuh. Ganteng tuh dulu. Belum ada deh Marco Simic. Masih Robi Gaspar dulu. Halo Mas Bimo dan Mas Danu. Nama saya kok ini lagi? Lah gimana bro? Bentar. Ini dia. Kegeser tadi. Halo Mas Bimo dan Mas Danu. Perkenalkan, saya Iren dari Jakarta. Wih. Nama samaran nih. Aduh. Saya mau cerita pengalaman mistis yang pernah saya alami bersama mantan pacar saya. Mantan pacar saya ini sebut saja si C. Dan saya juga sudah dapat izin dari si C untuk menceritakan kisah ini. Wah, masih kontak sama mantan. Karena menyangkut almarhum ayahnya. Oh, oke. Kayaknya izin dulu. Izin dulu. Iya. Di tahun 2013 lalu, ayah C ini meninggal dunia. Lokasi jenazah beliau ada di Singapura. Karena waktu itu almarhum bekerja di sana. Ketika mendapat kabar duka tersebut, saya bersama C dan 2 orang sahabat kami langsung terbang ke Singapura untuk mengurus pemulangan jenazah ke Indonesia. Dari pihak keluarga ya hanya si C ini yang bisa jemput si jenazah ya. Keluarga C yang lain tetap berada di daerah asalnya untuk menyiapkan upacara plebon. Wah, apa nih? Mas Bimo dan Mas Danu mungkin tahu upacara plebon itu apa. Dan tahu si C ini berasal dari daerah mana. Wah, kita berdua belum tahu kebetulan. Ini lagi mau cari tahu. Oke, selama menunggu proses pemulangan jenazah di Singapura selesai, saya bersama C dan 2 sahabat kami menginap di apartemen almarhum si ayahnya C ini. Oke. Nah, di suatu siang, saya tidur dengan kondisi kamar remang-remang. Hanya pakai lampu tidur dan semua gorden jendela kamar saya tutup. Tiba-tiba saya terbangun karena mendengar ada suara laki-laki menyanyi. Suara itu berasal dari meja kerja di samping kasur. Posisi tidur saya itu menyamping, menghadap ke meja kerja. Yang bikin saya gak berani buka mata karena suara itu adalah suara almarhum ayah C. Saya ingat betul suara almarhum. Dan suara itu menyanyikan lagu favorit C waktu masih kecil. C kadang suka menyanyikannya, jadi saya tahu lagunya. Saat saya beranikan diri untuk buka mata, saya lihat ada sosok hitam yang duduk di kursi kerja itu. Saya ketakutan banget. Tapi mau lari pun gak bisa, karena badan saya gak bisa digerakkan. Saya berusaha istighfar dan membaca surat-surat pendek yang saya hafal di dalam hati sambil memejamkan mata. Lalu tidak lama kemudian, suara nyanyian itu hilang. Dan ketika saya buka mata, sosok hitam itu juga hilang. Badan saya bisa digerakkan lagi dan saya langsung keluar kamar.
saya tidak menceritakan soal ini ke C karena takut menambah beban pikirannya. C masih sangat syok karena ayahnya meninggal mendadak disebabkan oleh serangan jantung. Oke. Nah, setelah kejadian itu, seharian badan saya demam. Saya lalu bercerita ke ibu saya tentang kejadian ini. Beliau menyuruh saya untuk tetap rajin sholat dan terus mendoakan almarhum ayah C. Alhamdulillah, setelah itu badan saya mendingan dan gak ada kejadian aneh-aneh lagi di apartemen. Beberapa hari kemudian, jenazah sudah dibawa pulang nih ke Indonesia. Sesampainya di kampung halaman C, upacara pelebon ini segera dilaksanakan. Suatu malam, saya ngobrol berdua dengan C di halaman belakang rumahnya. Saya mengecek kondisinya dan C bilang bahwa dia sudah ikhlas atas kepergian ayahnya. Lalu C bercerita bahwa selama di Singapura, setiap hari dia mimpi bertemu dengan almarhum ayahnya. Di dalam mimpi itu, sang ayah menyanyikan lagu masa kecilnya. Lagu yang sama yang dinyanyikan oleh sosok bayangan saat saya tidur di apartemen ayahnya. Akhirnya saya menceritakan kejadian waktu di apartemen kepada si C ini. Nah, ketika saya selesai bercerita, tiba-tiba saya dan C ini merinding banget. Kami berdua langsung celingukan melihat sekeliling. Tiba-tiba si C ini pandangannya terpaku pada satu titik. Ekspresinya kaget, lalu dia menangis. Saya coba perhatikan baik-baik di titik itu, tapi gak ada apa-apa. C kemudian membaca beberapa doa sesuai kepercayaannya, mencoba mengatur nafas agar lebih tenang dan berkata, "Ayah, aku dan ibu sudah ikhlas. Salam hormat juga ya dari Iren. Kami sayang sama ayah." Setelah itu, C bilang bahwa barusan ada sosok almarhum ayah di seberangnya. C bukan orang yang bisa melihat makhluk astral. Namun di satu kesempatan itu dia bisa melihat almarhum ayahnya. Mungkin saat itu karena kondisi batin si C sedang berada di titik paling sensitif. Rasa kaget karena kehilangan disertai rasa berserah diri kepada Tuhan supaya bisa ikhlas, supaya almarhum ayahnya bisa beristirahat dengan tenang. C bercerita bahwa sosok ayahnya ini berwujud agak transparan. Setelah dia bacakan, anjing merinding gue. Setelah dia bacakan doa dan kata-kata tadi, ayah C tersenyum, lalu lama-lama hilang seperti asap. Mungkin itu ayah C yang sedang berpamitan. Setelah itu gak pernah lagi ada kejadian mistis yang berkaitan dengan almarhum. Sekian ya Mas Bimo dan Mas Danu. Maaf kalau ceritanya panjang dan berantakan. Semoga podcast Malam Kliwon makin sukses. Oke. Amin. Jadi upacara pelebon itu hampir sama dengan ngaben. Jadi Itu upacara kematian di Bali. Oh, Bali juga. Nah, tapi yang membedakannya adalah pelebon ini ritual atau prosesi upacara pemakaman untuk bangsawan atau raja-raja di Bali. Prosesinya cuma lumayan panjang, bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan gitu. Ada proses pembaringan jenazah beserta upacara sakral lainnya. Yang kedua adalah kremasi. Gitu. Oh, berarti kalau bangsawan atau raja-raja itu nggak di ngaben ya, di pelebon namanya? Iya, sorry nggak berbulan-bulan sih, salah. Tapi lumayan panjang lah tuntutannya. prosesnya. Atau mungkin ngaben salah satu prosesi dari pelebon ini. Jadi gini, memiliki kemiripan atau serupa tapi tidak sama. Ya intinya yang satu untuk bangsawan raja-raja gitu, yang satu untuk mungkin yang rakyat, bukan golongan gitu, golongan raja-raja gitu. Oke. Tapi lo dari tadi baca cerita sih ya? Iya, gue dari tadi sempat merhatiin banget ya, sampai kayak gini di kuping gue tuh kedengeran pertama ya kayak
cowok. Terus gue dengerin lagi, anjing ini apaan ya? Bukan suara gue. Bukan. Nah lo lagi cerita. Terus bayang kayak, gitu. Terus kayak gitu, napas. Yang ketiga nangis. Hah? Iya, tapi cowok. Makanya tadi gue sempat gini, terus gue dengerin banget. Nggak lama lo merinding. Kan gak enak kalau gue potong. Biasanya kan kita di terakhir aja. Iya benar. Nggak lama terus anjing gue merinding. Nah itu terus gue yang oh ya udah bener kali ya gitu. Iya, Ya jadi kayak di headphone gue nggak fokus suara lo doang nih. Ada kayak apa ya? Gue apa masuk kali ya? Masuk gak ya ntar? Ini di result. Itu gue nggak tahu deh. Apaan tuh? Apaan tuh? Notif. Kagak, silent. Dong, gitu tadi ya? Ya kan? Kayak suara kentongan. Iya. Kentongan Bali Anjing. gitu kan? Anjing. Kan gue bilang juga apa? Bener kan? Lo dengerin lagi dah. Nung, ada gitu lagi. Wah mati. Allahu Akbar.